Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, semoga semuanya tetap sehat walaupun kita masih belajar daring seperti ini ya. Dan semangat belajarnya juga tidak boleh turun. Bagaimana, sudah siap belajar hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran pada saat pembelajaran dan materi ini dapat berguna untuk kalian. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, Bu, terima kasih. Semuanya teman-teman harap perhatikan, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ilyas. Sebelumnya, Ibu ingatkan terlebih dahulu untuk mengisi absensi pada hari ini melalui Google Form yang akan Ibu bagikan di kolom chat. Sudah ada absennya? Sudah, Ibu. Sudah ada, Bu. Sebelum masuk ke materi yang akan dipelajari hari ini, siapa yang masih ingat dengan materi yang diajarkan minggu lalu? Saya, Bu. Minggu lalu kita mempelajari tentang tantangan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Betul sekali Indah. Nah, sekarang siapa yang berani untuk menjelaskan materi tersebut? Saya, Bu. Ya, silahkan Kirei. Baik, terima kasih, Bu. Jadi seperti yang telah dikatakan oleh Indah tadi, minggu lalu membahas mengenai tantangan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa tantangan di Indonesia di lingkungan internal Indonesia adalah mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia agar tetap utuh dan bersatu. Di sisi lain, ancaman terhadap kedaulatan masih berpotensi terutama yang berbentuk konflik perbatasan, pelanggaran wilayah, gangguan keamanan maritim dan dirgantara, gangguan keamanan di wilayah perbatasan berupa pelintasan batas secara ilegal, kegiatan penyelundupan senjata, dan lain-lain. Dan berdasarkan tantangan tersebut, maka visi terwujudnya pertahanan negara yang tangguh dengan misi menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan bangsa harus terwujud. Mungkin itu saja, Bu. Barangkali ada teman-teman yang ingin menambahkan. Izin menambahkan, Bu. Ya, terima kasih. Kirei bagus sekali ya penjelasannya. Silahkan selanjutnya. Ya, terima kasih, Bu. Jadi berdasarkan penjelasan yang sudah disampaikan oleh Kirei, minggu lalu juga kita mempelajari mengenai tujuan nasional yang merupakan kepentingan nasional yang abadi dan menjadi acuan dalam merumuskan tujuan pertahanan negara yang ditempuh dengan 3 strata pendekatan. Yang pertama, strata mutlak dilakukan dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa Indonesia. Yang kedua, strata penting dilakukan dalam menjaga kehidupan demokrasi politik dan ekonomi, keharmonisan hubungan antar suku, agama, ras, dan golongan, penghormatan hak asasi manusia, dan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Dan yang ketiga, strata pendukung yang dilakukan dalam upaya turut memelihara ketertiban dunia. Terima kasih, Bu. Ada yang ingin menambahkan lagi? Saya izin menambahkan, Bu. Ya, silahkan ini tambahan terakhir ya anak-anak. Terima kasih, Bu. Jadi, berdasarkan penjelasan dari Wismaning tadi, maka untuk mencapai tujuan pertahanan negara tersebut, salah satunya diperlukan input sumber daya yang bagus dan optimal. Masyarakat menuntut TNI untuk menjaga dan memelihara stabilitas keamanan nasional, tetapi input masyarakat secara intelektual, moral, dan mental lemah, maka akan sangat sulit untuk mewujudkannya, Bu. Ya, bagus sekali anak-anak. Terima kasih ya sudah menjelaskan gitu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sebelumnya Ibu akan men-share terlebih dahulu mengenai materi yang akan dipelajari hari ini. Baik, Ibu. Baik, Bu.
Baik, jadi kompetensi dasar pada pertemuan kali ini adalah mendemonstrasikan faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan untuk indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai bisa dilihat dan dibaca sendiri ya anak-anak. Nanti akan Ibu kirimkan PPT-nya ke grup WhatsApp. Selanjutnya nih, yang pertama ada kesadaran warga negara. Nah, kesadaran warga negara adalah sikap mawas diri sehingga dapat membedakan baik atau buruk, benar atau salah, layak atau tidak, layak, patut atau tidak patut dalam berkata dan berperilaku. Jadi, peran serta warga negara ini akan muncul jika kita jadi peran serta warga negara ini akan muncul jika kita mempunyai kesadaran dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Terus yang kedua ada menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi bela negara yang dilakukan oleh warga negara itu merupakan hak dan kewajiban membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari berbagai macam ancaman. Pembelaan yang dilakukan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara ini merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Nah, kita sebagai warga negara yang baik sudah sepantasnya gitu untuk ikut serta dalam bela negara dengan mewaspadai dan mengatasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap kesatuan Republik Indonesia. Sebelum Ibu melanjutkan pemateriannya, Ibu akan bertanya terlebih dahulu, apakah di sini ada yang tahu apa itu ancaman? Saya, Bu. Ya, silahkan Indah. Baik, Bu. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa, Bu. Terima kasih. Ya, betul sekali Indah. Jadi, ancaman adalah usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindak kriminal dan politisi. Nah, ancaman ini dibagi menjadi dua ya anak-anak, ada ancaman militer dan non-militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Serta ancaman non-militer adalah ancaman yang tidak menggunakan senjata, tetapi jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Nah, selanjutnya ada macam-macam ancaman dari macam-macam ancaman militer dari luar negeri dan dalam negeri. Yang pertama ada agresi, kemudian pelanggaran wilayah oleh negara lain, spionase, sabotase, aksi teror dari jaringan internasional. Dan untuk yang dari dalam negeri ada pemberontakan bersenjata, konflik horizontal, aksi teror, sabotase, aksi kekerasan yang berbau sara, gerakan separatis, dan pengerusakan lingkungan. Selanjutnya, Ibu ingin kalian mengamati kedua gambar ini dan tentukan ke dalam macam ancaman manakah kedua gambar tersebut. Bagaimana, ada yang ingin menjelaskan? Saya izin menjawab nomor 2, Bu. Ya, silakan Kirei. Menurut saya, gambar nomor 2 ini termasuk ke dalam ancaman militer dari luar negeri, yaitu pelanggaran wilayah oleh negara lain. Karena pada gambar tersebut ada sebuah kapal nelayan yang dihadang oleh kapal tentara angkatan laut. Sepertinya kapal nelayan tersebut sedang melakukan penangkapan ikan secara ilegal, Bu. Ya, untuk gambar selanjutnya ada yang ingin menjelaskan? Bu, saya izin menjawab nomor 1. Ya, silakan. Menurut saya, gambar nomor 1 itu termasuk ke dalam ancaman militer dari dalam negeri, yaitu aksi teror karena seperti yang terlihat pada gambar ya, ada seorang lelaki yang mencurigakan membawa tas dan seperti akan melakukan aksi bom bunuh diri di tempat umum. Ya, semua jawabannya betul ya. Jadi, pada gambar nomor 2 itu merupakan pelanggaran wilayah oleh negara lain yang sering terjadi di Indonesia, seperti penangkapan ikan yang dilakukan di wilayah Indonesia oleh negara lain. Kemudian, untuk gambar nomor 1 itu merupakan aksi bom bunuh diri ya anak-anak yang terjadi di Jakarta, tepatnya di Jalan Mh. Tamrin. Sampai di sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Ibu, saya izin bertanya. Ya, silakan Indah. Bagaimana hambatan dan tantangan dalam membangkitkan kesadaran warga negara untuk bela negara, Bu? Bagus sekali ya pertanyaannya Indah. Sebelum Ibu menjawab pertanyaannya, apakah dari kalian ada yang ingin menjawab terlebih dahulu? Kira izin menjawab, Bu.
Jadi hambatan yang ada itu yaitu kurang pedulinya kita sebagai warga negara untuk bela negara dan tantangan yaitu dengan mendekatkan diri dari pemerintah ke masyarakat serta bersama-sama membangun NKRI untuk menjadi lebih baik, Bu. Nah, apakah ada yang ingin menambahkan? Ibu izin menambahkan. Ya, silahkan. Ya, terima kasih Ibu. Selain itu, tidak adanya dorongan masyarakat untuk maju membela negara karena tidak adanya persatuan di dalam negara dan kurangnya pemahaman penting terkait bela negara sehingga membuat masyarakat kurang begitu sadar tentang bela negara. Ya, terima kasih ya Kirei dan Lismaning, jawabannya bagus semua. Nah, jadi bela negara itu bukan hanya sekedar semangat saja, melainkan kesadaran yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara untuk membela dan pertahankan negara dari ancaman maupun serangan musuh. Dan kesadaran bela negara ini akan muncul dari yang namanya kewajiban, yang artinya berjuang untuk membela dan mempertahankan negara yang bersifat wajib dan tidak perlu ditawar lagi bagi siapapun. Selanjutnya ada tentang dasar hukum bela negara. Yang pertama ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara 1 dan Ayat 2, kemudian TAP MPR Nomor 6 Tahun 1973 tentang Konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional. Yang ketiga ada TAP MPR Nomor 6 Tahun 2000 tentang pemisahan TNI dengan Polri. Yang selanjutnya ada TAP MPR Nomor 7 Tahun 2000 tentang peranan TNI dan Polri, dan yang terakhir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1954 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. Nah, pada minggu lalu Ibu sudah membagi kelompok dan membagikan materi tentang bentuk upaya warga negara dalam melakukan bela negara. Sekarang kalian jelaskan mengenai materi yang kalian pelajari dan pahami agar bisa saling bertukar informasi dengan teman-teman yang lain. Silahkan berurutannya dimulai dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Baik Bu, saya perwakilan dari kelompok 1 izin menjelaskan mengenai upaya warga negara dalam melakukan bela negara melalui kegiatan pendidikan kewarganegaraan. Jadi berdasarkan pasal 37 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas, dijelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan pelajaran wajib yang diajarkan di tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tingkat pendidikan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan dapat memupuk jiwa patriotik, rasa cinta tanah air, semangat kebangsaan, kesetiakawanan sosial, kesadaran sejarah, dan lain-lain. Dapat juga membangun pemahaman analisis, menjawab masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Secara berkesinambungan juga mencapai cita-cita bangsa. Terima kasih, Bu. Selanjutnya kelompok 2. Baik Ibu, izin Bu, saya dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai upaya warga negara dalam melakukan bela negara melalui pelatihan dasar kemiliteran. Jadi, upaya bela negara melalui pelatihan dasar kemiliteran selain TNI, salah satu komponen warga negara yang mendapatkan pelatihan dasar militer adalah siswa sekolah menengah dan unsur mahasiswa, Bu. Unsur mahasiswa tersusun dalam organisasi resimen mahasiswa atau Menwa. Nah, setelah memasuki resimen tersebut, mahasiswa harus mengikuti latihan dasar kemiliteran. Adapun siswa sekolah menengah dapat mengikuti organisasi yang menerapkan dasar-dasar kemiliteran seperti pramuka, patroli keamanan sekolah atau PKS, pasukan pengibar bendera atau Paskibra, Palang Merah Remaja, PMR, dan organisasi sejenis lainnya. Seperti itu, Bu. Ya, bagus ya. Selanjutnya. Ibu, saya perwakilan dari kelompok 3, izin menjelaskan mengenai upaya warga negara dalam melakukan bela negara melalui pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia. Jadi, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 30 ayat 2 disebutkan bahwa TNI dan Polri merupakan unsur utama dalam usaha pertahanan dan keamanan rakyat. Prajurit TNI dan Polri merupakan pelaksanaan dan kekuatan utama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Setiap warga negara berhak untuk mengabdi sebagai prajurit TNI dan Polri melalui syarat-syarat tertentu. Makasih, Bu. Ya, selanjutnya kelompok terakhir. Ya, baik Ibu. Izin melanjutkan Bu, saya dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai upaya warga negara
dalam melakukan bela negara melalui pengabdian sesuai dengan keahlian atau profesi. Upaya bela negara tidak hanya melalui cara-cara militer saja, tetapi banyak usaha bela negara dapat dilakukan tanpa cara militer. Misalnya, sebagai atlet nasional dapat mengharumkan nama bangsa dengan meraih medali emas dalam pertandingan olahraga. Selain itu, siswa yang ikut Olimpiade Fisika, Matematika, atau Kimia di luar negeri dan dapat mendapatkan penghargaan merupakan prestasi yang menunjukkan upaya bela negara. Dan pengabdian sesuai dengan profesi adalah pengabdian warga negara untuk kepentingan pertahanan negara, termasuk dalam menanggulangi dan memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, atau bencana lainnya. Terima kasih, Ibu. Ya, hasil dari diskusi dari keempat kelompok secara keseluruhan sudah cukup baik ya. Jadi, di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat 2 ditegaskan bentuk usaha pembelaan negara. Semua usaha tersebut dapat dilakukan di berbagai bidang. Seperti contohnya tadi, pemain atlet nasional yang melakukan kewajiban membela negara di bidang olahraga. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Sebelum Ibu menutup pembelajaran, apakah ada yang ditanyakan? Apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Tidak, Ibu. Sudah cukup, Bu. Baik, jika tidak ada, siapa di sini yang ingin menyimpulkan pematerian pada hari ini? Kira Ibu. Ya, silahkan. Jadi, upaya bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara. Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bela negara bukan lagi hanya sebagai kewajiban dasar, tetapi merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban. Seperti itu. Ya, bagus sekali. Terima kasih, Kirei. Selanjutnya, ada tugas dari Ibu. Kerjakan buku paket halaman 161 dan baca materi mengenai ancaman terhadap integrasi nasional. Minggu depan kita bahas bersama. Baik, Bu. Kita akhiri saja pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai bertemu di minggu depan ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Ibu. Bu.